Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Septiawan. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi. Nah, di sini saya akan membahas proses penjadwalan pada sistem operasi. Apa sih proses penjadwalan pada sistem operasi itu? Nah, proses penjadwalan pada sistem operasi itu adalah proses pada sistem operasi yang merupakan sekumpulan kebijakan dan prosedur pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dikerjakan oleh sistem pada komputer. Nah, penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan memutuskan kepada berapa lama proses itu harus berjalan. Nah, di sini ada beberapa penjadwalan ya. Ada penjadwalan antrian, ada penjadwalan scheduler. Nah, kita akan bahas sekarang penjadwalan antrian. Apa sih penjadwalan antrian itu? Nah, jadi penjadwalan antrian di sini mereka sebuah sistem yang diposisikan pada antrian job. Nah, antrian job ini terdiri dari segala proses yang ada pada sistem. Nah, jadi penjadwalan ini dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai link list dan dibersihkan pointer awal dan akhir PCB. PCB itu apa sih ya? PCB itu sebuah singkatan aja sih dari singkatan proses control block. Nah, setiap PCB ini mempunyai sebuah pointer pilot yang menunjukkan ke proses selanjutnya. Nah, di sini kan tadi saya membahas ada sebuah job. Nah, pada penjadwalan antrian. Nah, di sini saya akan menjelaskan job apa saja sih pada penjadwalan antrian itu. Nah, di sini ada satu ada job queen, yang kedua ada ready queen, yang ketiga ada device queen. Nah, apa sih fungsi-fungsinya job queen itu? Nah, jadi yang pertama job queen ini segala proses yang masuk pada sistem akan diletakkan ke dalam job queen. Nah, itu berarti dia job queen ini sebuah proses yang masuk pada sistem yang akan diletakkan. Nah, yang kedua di sini ada ready queen. Nah, ready queen ini segala proses yang ada pada memori utama. Nah, jadi proses yang ada pada memori utama menunggu dieksekusi untuk diletakkan pada sebuah list. Nah, list inilah yang disebut dengan ready queen. Oke, yang ketiga ada device queen. Nah, device queen ini adalah deretan proses yang sedang menunggu peralatan I/O tertentu ya. Jadi kegunaannya device queen ini dia sebuah deretan gitu, deretan proses yang sedang menunggu peralatan dari I/O tertentu. Nah, jadi tiap-tiap proses job ini dia bisa berpindah dari satu antrian ke antrian yang lainnya. Nah, seperti itu yang ada pada penjadwalan antrian. Oke, yang kedua di sini sekarang saya akan menjelaskan penjadwalan scheduler. Nah, apa sih penjadwalan scheduler itu? Di sini ada dua bentuk penjadwalan. Nah, yang pertama itu ada job scheduler, yang kedua ada CPU scheduler. Apa sih job scheduler itu? Nah, jadi job scheduler ini di sini ada penjadwalan. Ini menyeleksi proses-proses apa yang harus dibawa ke antrian ready queen. Oh, jadi job scheduler ini di sebuah penjadwalan atau ibaratkan sebuah data mungkin ya yang diselesaikan atau yang diseleksi, yang sudah diseleksi. Nah, diproses kembali apa yang harus dibawa ke antrian ready queen tadi yang saya jelaskan. Nah, yang kedua di sini ada CPU scheduler. Apa sih CPU scheduler ini? Nah, CPU scheduler ini adalah penjadwalan akan memilih proses yang siap untuk dijalankan dan mengalokasikan CPU ke salah satu dari proses-proses tersebut. Nah, seperti itu mungkin saya yang bisa bahas dari pembelajaran
proses penjadwalan pada sistem operasi. Oke, di sini lanjut saya akan membahas sistem berkas pada sistem operasi. Nah, jadi sistem berkas ini apa sih gitu ya? Sebuah sistem apa sih sistem berkas ini? Jadi di sini ada pengertiannya, sistem berkas ini merupakan mekanisme atau penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Nah, di sini sistem berkas di sini mempunyai dua bagian penting dalam sistem berkas, yaitu ada kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data. Nah, dan ada juga struktur direktori. Apa sih struktur direktori itu? Ya, struktur direktori ini yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Nah, pada bab ini saya akan bahas tentang berbagai aspek dan berkas dan struktur, cara mengenai proteksi berkas, cara mengalokasikan ruang pada disk. Nah, di sini sistem berkas mempunyai konsep dasar. Konsep dasar seperti apa sih pada sistem berkas ini? Nah, di sini konsep dasar pada sistem berkas yaitu sebuah kumpulan informasi yang berkaitan yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang pengguna, berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya data ini tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder kecuali jika berbeda di dalam berkas. Nah, di sini informasi dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan ke dalam berkas. Nah, hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas sesuai dengan jenis masing-masing sih. Nah, di sini jenis-jenis apa saja sih yang ada dalam informasi sistem berkas ini? Nah, yaitu ada semacam contoh text file, source file, object file, dan executable file. Nah, apa sih text file ini? Nah, jadi text file ini yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Nah, itu yang disebut text file. Nah, ada juga source file. Apa sih source file itu? Yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Nah, sekarang yang ketiga ada object file. Nah, object file ini merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Nah, ada juga executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Nah, di sini juga sistem berkas di sini mempunyai atribut pada berkas. Nah, atribut apa sih yang ada di sistem berkas ini? Nah, atribut pada berkas ini diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi yang terkandung di dalamnya. Nah, nama berkas ini biasanya berupa string atau karakter. Nah, beberapa sistem membedakan pengguna huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas. Nah, sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama-sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses penggunaan, bahkan sistem yang membuatnya atribut berkas. Nah, di sini ada contoh-contohnya seperti nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, waktu. Nah, di
Di sini waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna ini ada macam-macam sih. Ada pembuatan berkas, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir berkas. Nah, dari data tersebut dapat berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring pengguna dari berkas. Nah, informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Nah, di sini juga ada operasi pada berkas. Nah, sebuah operasi pada berkas ini adalah jenis abstrak untuk mendefinisikan berkas secara tepat. Kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Nah, sistem operasi ini menyediakan sistem call atau telepon ya, untuk membuat, membaca, menulis, mencari, hapus, dan sebagainya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keamanan operasi dasar pada berkas. Nah, di sini membuat sebuah berkas, ada menulis pada sebuah berkas, ada membaca sebuah berkas, dan menempatkan kembali sebuah berkas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis berkas. Nah, jenis berkas ini pertimbangan utama dalam perancangan sistem dan seluruh sistem operasi. Apakah sistem operasi harus mengenali dan mendukung jenis berkas? Jika suatu sistem operasi mengenali jenis berkas dari berkas, maka ia dapat mengoperasikan berkas tersebut. Nah, contoh apabila pengguna mencoba mencetak berkas yang merupakan kode biner dari program yang pasti akan menghasilkan sampah. Hal ini dapat dicegah apabila sistem operasi sudah diberitahu bahwa berkas tersebut merupakan kode biner. Nah, mungkin itu saja sih yang saya sampaikan untuk pembelajaran struktur sistem berkas. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi input-output hardware. Nah, apa saja sih input-output hardware ini? Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit, mungkin cuma hanya sebagai fungsi-fungsinya saja. Nah, di sini ada prinsip perangkat keras I/O. Nah, ada batasannya bagaimana hardware tersebut diprogram. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi diantaranya. Nah, jadi fungsi-fungsinya di sini yaitu yang pertama, mengirimkan perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat I/O. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Nah, yang kelima, ada perangkat I/O dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, perangkat blok dan perangkat karakter. Nah, yang keenam, ada perangkat blok menyimpan informasi dalam blok berukuran tetap masing-masing dengan alamat sendiri. Ukuran blok umum berkisar dari 512 sampai 65.536 byte. Nah, semua transfer berada di unit satu atau lebih seluruh blok atau berturut-turut. Nah, yang ke-8 ada hard disk. Yang ke-9 ada perangkat karakter, dan yang ke-10 ada printer. Nah, mungkin itu saja sih yang saya bisa bahas pada pembahasan input-output hardware. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi pada sistem terdistribusi. Nah, jadi sistem distribusi di sini
mengapa sistem distribusi masuk ke dalam definisi sistem distribusi. Nah, karena sistem distribusi di sini mempunyai komponen-komponen tertentu. Yang pertama ada komputer-komputer yang terdistribusi secara geografi. Yang kedua ada komunikasi melalui koneksi kabel, fiber, wireless. Nah, yang ketiga ada keuntungan, yaitu interaksi, korporasi, dan pemakaian bersama sumber daya. Nah, di sini definisi sistem terdistribusi ini apa sih? Nah, jadi sistem terdistribusi ini adalah sebuah kumpulan komputer otonom yang terhubung ke suatu jaringan di mana bagian pengguna sistem ini terlihat sebagai satu komputer. Nah, komputer otonom ini walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap dapat berjalan dengan menjalankan sistem terdistribusi. Nah, komputer dapat melakukan koordinasi, aktivasi, dan berbagai sumber daya, yaitu semacam hardware, software, dan data. Nah, di sini ada proses-prosesnya ya, yaitu prosesnya ada dieksekusi secara konkuren. Ya, yang kedua ada berinteraksi untuk mencapai tujuan umum. Yang ketiga ada aktivasi, saling koordinasi, dan bertukar informasi. Nah, di sini sistem distribusi suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan berstruktur untuk mendistribusikan data, informasi, objek, dan layanan dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya bahas dalam sebuah sistem distribusi. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas sistem operasi model proteksi. Mungkin ini pembahasan saya yang terakhir. Oke, sistem operasi model proteksi itu apa sih? Nah, jadi model proteksi ini seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak sistem operasi. Nah, perangkat lunak sistem operasi ini mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori. Nah, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Program yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini hanya sebuah proses pembelajaran saya yang saya tahu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah atau salah ucap atau salah pembelajaran yang saya bahas. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih.